Nah, ini ngomong-ngomong Mudah soal tuh. perselingkuhan nih, kita baca lagi ya, kasus yang lagi rame juga nih. Berita tentang Ari Wibowo akan membuktikan bahwa Inge selingkuh. Nah, yakin Inge Anugrah selingkuh, Ari Wibowo akan tunjukkan bukti pengadilan. Ari Wibowo tetap yakin alasan perceraiannya dengan Inge Anugrah karena perselingkuhan. Menurutnya ia tak asal tuduh. Bukti-buktinya akan ditunjukkan di pengadilan. Jadi punya bukti itu katanya Mbak. Pada intinya adalah penyebab dari perceraiannya adalah pihak ketiga. Jadi itu siapa, kejadian seperti apa, di mana kejadiannya, kapan, itu nanti kita lihat di pembuktian, kata Vicky Saragih sebagai pengacaranya. Nah tuh gimana tuh? Waktu itu bilangnya bukan gitu ya, sekarang bilangnya selingkuhan. Kalau biasanya gini, yang sepanjang saya tahu, ibu ini adalah ibu rumah tangga sepanjang gitu ya, dia ngurus anaknya, gitu kan, beritanya seperti itu. Mungkin memang ada ketidakcocokan yang ketidakcocokan yang menurut si suami mungkin ya udah gerah aja kali ya gitu. Jadi dia mencari alasan. Paling mudah memang menuduh mengenai perselingkuhan gitu. Karena si istri ini ada di rumah dan dia tidak pernah mengabaikan kewajibannya. Kalau dia sering mengabaikan kewajibannya, masukkan aja mengenai itu kan, pengabaian itu. Dia tidak menghormati suaminya, dia tidak tidak memperhatikan suaminya, itu kan mudah gitu. Dan tapi kalau perselingkuhan artinya dia sebenarnya sendiri juga menurut saya itu seperti cari-cari alasan, dan itu bisa dia mau mengajukan itu dalam pembuktian, tapi seperti tadi saya sampaikan, pembuktiannya itu harus ada dua saksi. Jadi selain bukti surat, misal bukti foto atau apa, foto itu juga masuk bukti surat, atau ada rekaman video gitu, itu harus ada orang juga yang bisa bersaksi bahwa memang saya sering lihat orang itu berdua-dua atau apa ya, seperti itu. Termasuk mengenai perzinahan, itu nggak bisa kita cuma bilang si ini berzina dengan di anu gitu, itu harus tertangkap tangan dulu ya, gitu. Harus ada bukti kuatnya gitu jadi ya. seperti itu ya, repot ya kalau perceraian kayak gitu-gitu tuh ya. Selain perselingkuhan, KDRT juga kayaknya sekarang kalau juga KDRT ya. lebih mudah karena itu kan ada bukti visum biasanya ya. Dia tinggal visum aja terus lapor pernah gitu juga, kan. Mbak Ria? Ada juga, tapi biasanya si perempuannya itu udahnya enggak gitu. Nah dia awal-awal tuh takut karena tertekan. Biasa berdasarkan pengalaman saya kemarin-kemarin itu kalau nanganin perceraian, di awal-awal itulah perempuannya yang stres. Perempuannya stres karena dia menghadapi masalah itu. Saya begitu jatuh putusan, gantian laki-lakinya yang stres. Iya dong, dia nggak ada yang ngurusin lagi kan gitu. Iya tuh, nanti ujungnya akhirnya kalau udah soal perceraian, asuh anak. Yang itu juga jadi masalah baru lagi ya. Kalau misalnya ada perceraian ini kayak kasusnya nih, ada mantan suami tusuk mantan istri karena rebutan hak asuh anak. Here's Johnny. Seneng banget sih sampai rebutan kayak gitu. Kan darah daging. Iya. Terus di Riau nih kejadiannya. Jadi korban bernama Fitriani, warga kawasan Batu Lipai, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Peral, Kabupaten Karimun. Dia tidak ingin anak perempuannya diambil oleh mantan suami hingga terjadi adu mulut. Ya udah terjadi. Ya terus akhirnya jadi suami tusuk istrinya ya. Jadi seperti gitu tuh gimana tuh? Jadi gini, mengenai hak asuh anak di dalam pengadilan itu disarankan supaya di dalam gugatan cerai itu tidak meminta, kalau bisa hak asuh anak tidak usah diminta, gondong gini nggak usah diminta, harta dalam perkawinan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau hak asuh anak masih bisa, lebih mudah, karena apalagi kalau anaknya itu masih di bawah umur, anak bayi misalnya, atau 2 tahun atau di bawah 10 tahun. Kalau sudah umur 12 tahun, anak itu diberi kesempatan untuk memilih, dia mau ikut mana, mau ikut ibunya atau mau ikut bapaknya. Tapi di bawah itu, anak itu biasanya selama ibunya itu nggak selingkuh, bukan pemadat, bukan pemabok, bukan penjudi, itu hak asuhnya bisa diambil oleh ibu gitu. Kalau enggak, misalkan pengalaman ponakanku sendiri itu juga gitu tuh. Di waktu itu ya rebutan hak asuh anak nggak bisa, tapi si bapaknya sih nggak terima. Jadi sebenarnya kalau aku lihat tuh lebih ke ini ya, ke egois ke mantan suaminya, karena dia merasa sakit hati ya karena cerai, terus anaknya jadi sandera. Jadi kadang-kadang hak asuh anak tuh lebih banyak jadi kayak senjata ya untuk salah satu pihak tuh menyakiti pihak yang lain gitu. Jadi
kayak gitu pada saat anaknya sekolah diculik sama bapaknya gitu, sampai kayak gitu. Padahal hak asuh anaknya ada sama Ada ibunya. ibunya ya, karena masih di bawah umur kan, masih 2 tahun atau waktu itu 3 tahun. Terus akhirnya ibunya berusaha minta baik-baik, babak belur ibunya, sampai dibanting di apa seperti kayak gitu-gitu deh. Nah itu gimana ya? Apa kalau misalnya kejadian kayak gitu loh, terus secara hukumnya gimana tuh? Hak asuh anak itu bisa Kan dimin- misal udah jatuh ke ibunya nih misalnya, tapi bapaknya melakukan kekerasan gitu seperti itu, sampai menculik lah apalah, nah gitu. Dia sampai nusuk lah. Gitu. bisa itu kan kalau mengenai anak diambil dari ibunya, di siapa yang dia mendapatkan hak asuh, itu bisa digugat di pengadilan gitu kan, diminta anaknya kembali karena hak asuhnya ada sama dia berdasarkan penetapan pengadilan gitu. Oh gitu. Tapi kan kadang-kadang orang nggak mau repot, berusaha untuk melalui mediasi keluarga atau minta baik-baik seperti itu. Sebenarnya sih kalau mengalami seperti itu gugat aja lagi ke pengadilan gitu mengenai hak asuh anak, diminta lagi gitu. Karena kita gini, ada sita, kalau nggak salah saya lupa kasusnya siapa yang anaknya disita itu yang wah jadi jerit emang nangis-nangis, kita nggak itu dengarnya sih. Makanya kadang-kadang jangan kita menggunakan Anak jadi senjata ya. menggunakan itu sita anak itu gitu, karena itu membuat trauma di Ya, dalam anaknya jiwa ya. anaknya itu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada jalannya, lebih baik dimintakan penetapannya dari pengadilan, Iya, akhirnya juga ajukan lagi gugatan gitu. kasian banget ya. Buat teman-teman ya yang punya kasus yang sama atau mau komen segala boleh ya, tulis di kolom komen ya mengenai kasus yang bisa kita bicarakan dari tadi ya, mengenai hak asuh anak, mengenai perceraian, mengenai apa lagi tadi itu ya, Perkawinan beda ya, warga negara. perkawinan dengan WNA gitu ya. Oke, kalau gitu udah seru Oh nih, iya, Bah. mengenai kalau yang perkawinan dengan WNA udah pastinya kan tercatat di dalam tercatat secara negara gitu kan. Jadi kalau misalnya dia satu saat ketahuan dia pulang ke negaranya, dia menikah lagi, kita bisa menggugat berdasarkan hukum di sini. Oh, ya. Itu juga catatan kalau menikahnya di sini ya, Iya. Mbak Ria ya. Iya. Jadi secara hukum Indonesia itu berlakunya. Atau misalnya kalian ada yang menikah dengan warga negara asing di luar negeri, catatkan lagi perkawinannya itu di sini gitu. Jadi kalian mempunyai kekuatan hukum atas perkawinan kalian itu dengan warga negara asing seperti itu. Gitu ya, ya. Jadi ya apa yang mau bertanya atau punya komen atau apa boleh tulis di kolom komen ya buat apa teman-teman Dino Season semua. Oke, jadi kita udah selesai nih, Mbak Ria. Sampai Terima ketemu kasih lagi ya. banyak atas masukan-masukannya, info-infonya yang Terima kasih sangat kembali. bermanfaat. Oke, jadi jangan lupa teman-teman ikutin terus Tinos Podcast dan jangan lupa subscribe ya, subscribe untuk podcast. Thank you, malam. Jangan minum, Bu Ria. Kita